Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat kasih Tuhan, dari berikut bacaan kita saat ini, saya bertema konsekuensi mengikut Yesus. Konsekuensi mengikut Yesus. Berikut ini bercerita tentang bagaimana Yesus melihat para muridnya pada saat dia sedang berjalan ke Galilea, yang tempat sulit itu sedang menjalankan. Nah, kita ketahui bahwa pekerjaan menjalankan itu sangat rendah kalau menurut kehidupan kita, konkret kehidupan sehari-hari. Nelayan, kalau dalam bahasa penjaringan Indonesia jadi nelayan. Jadi karena kepercayaannya kepada Yesus, karena setianya dia ingin mengikut Yesus, sehingga ia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Bukan pejabat yang dipilih, tetapi orang-orang yang punya kepercayaan mereka dipilih oleh Tuhan. Jadi menjadi murid Yesus itu bukan berarti pekerjaannya mulia menurut manusia. Yesus memanggil murid yang pertama. Dia ingin menjadikan penjala manusia. Penjala manusia ini artinya di sini bahwa Tuhan Yesus mengutus mereka untuk menyebarkan kerajaan Allah. Menjadi murid Tuhan Yesus itu memang ada konsekuensi yang harus kita jalani. Jadi susah memang sebagai pengikut Yesus. Dikatakan, mari ikutlah aku, maka kamu akan menjadikan penjala manusia. Artinya bahwa Tuhan Yesus mengutus muridnya untuk mengajak orang-orang yang malas dalam persekutuan, tidak rajin ke gereja, bahkan orang-orang yang punya ego. Untuk itu, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, para murid Tuhan Yesus ini mengajak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya. Dengan caranya itu dia menyebarkan bagaimana dia menyampaikan kepada Tuhan untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Menariknya di sini adalah pada saat murid Tuhan Yesus dipanggil, murid Tuhan Yesus berdiri tanpa ada bertanya mau kemana, dengan siapa, tujuannya apa. Dia betul-betul siap untuk dipanggil Tuhan. Beda dengan kita kalau ada teman kita yang mengajak, misalnya ingin pergi rekreasi, tentu kita bertanya dulu tujuan kita apa. Tapi ini Tuhan Yesus memanggil muridnya dan dia tidak bertanya apa-apa. Dia langsung berdiri karena dia tahu bahwa milik Yesus itu pasti ada harapan di dalamnya, ada keselamatan, dan semuanya akan indah jika kita mengikut Yesus. Sedang perayaan yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada saat Yesus memanggil muridnya, mereka menjawab ya, dan dia langsung mengikuti Yesus. Nah, pertanyaan dalam diri kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah kita sudah siap untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Itu adalah jawaban diri kita. Bagaimana kita mencintai Yesus dengan sepenuh hati? Contohnya saat ini, kita sedang merayakan Natal, tentu banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Banyak orang yang beralasan bahwa saya tidak bisa ikut karena ada alasan-alasan yang banyak yang mungkin bisa, tetapi karena dia merasa tidak mampu, dia merasa rendah. Padahal bukan seperti itu, Bapak Ibu. Mari kita ikut Yesus dengan cara ini pada saat kita Natal, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan
capek, rasa lelah, kemudian materi, kita meninggalkan pekerjaan kita untuk mengikuti Yesus. Dengan cara ini kita bisa mengikuti Yesus. Pada saat menjawab iya pada panggilan Tuhan, berarti kita berani melepaskan semua keterikatan dan kelekatan kita. Ya, artinya di sini bahwa keterikatan, kemelekatan. Keterikatan artinya kita adalah meninggalkan segala kesibukan kita, meninggalkan segala masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan kita mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa beban, tanpa ada rasa minder, tanpa egois, dan tanpa memikirkan hal-hal yang surat yang bisa mengganggu akan aktivitas kita di dalam menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat yang kita rayakan saat ini. Panggilan Tuhan para murid bukan berarti harus meninggalkan. Tuhan tidak memaksa kita untuk meninggalkan pekerjaan kita. Begitu dengan pada waktu Tuhan memanggil muridnya, dia tidak memaksa. Tapi itu adalah panggilan hati kita. Bagaimana hati kita, bagaimana fokus kita untuk dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini juga yang biasa terjadi dalam kehidupan kita pribadi dan pribadi. Pada saat kita mau hidup persekutuan, banyak hal yang diberikan. Dia memberikan banyak waktunya untuk tidak melakukan pekerjaannya. Ketika kita ibu-ibu, ada banyak pekerjaan yang selalu menumpuk di rumah. Tetapi marilah kita, baiklah kita, bukan itu penghalang buat kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan persekutuan, baik di gereja, ibadah gereja maupun persekutuan ibadah per dan persekutuan yang kita jalani saat ini. Buyung yang sama-sama dikasih Tuhan. Saat ini kita rela meninggalkan masa suram kita. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jauh dari Tuhan dan membangun niat baru untuk selalu akrab dengan Tuhan. Semoga di hari Natal ini Tuhan akan memberikan kehidupan yang indah dan segala penderitaan dan segala masalah-masalah yang kita hadapi akan menjadi baru di tahun 2025. Shalom dan terima kasih.